Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yusriah dari kelas Perbankan Syariah 2C dengan NIM 205231100. Nah, di sini saya akan bercerita kembali atau mengulas cerita sejarah dengan materi Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa atau Tanah Jawa. Nah, Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa penting di masa silam. Karena apa? Ya karena perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nah, nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut sebagai Ianti dan secara tertulis dia disebut sebagai Giyanti. Nah, tempat tersebut sekarang dikenal di Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati. Ketika itu, Mangkubuwono yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Nah, lalu salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron. Sang gubernur lalu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Lalu selang beberapa hari ada perlawanan. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nirkoles Herting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Herting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin berkuasa di Pulau Jawa atau Tanah Jawa. Lalu, pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III mengatakan persetujuan terhadap hasil perundingan dengan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Djoko Mostral. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Nah, penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, yaitu dikenal dengan istilah Palianan Dari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Nah, setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya
dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Lalu, perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Kemudian Pangeran Sambernyawa pun berjatuh tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Ulama Jaya Misesa Senopati ing Ngaloga Satriya Raga Mataram ing negeri Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Toles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Nah, dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan model dengan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Nah, sekian storytelling atau presentasi dari saya karena kita mengingat kembali masa silam dari Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Bila ada salah kata atau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.